Perkenalkan, nama saya Yeni Suhartini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1, Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Siap untuk belajar? Siap, Bu. Kalau siap untuk belajar, silakan ketua kelas disiapkan. Semuanya siap, gerak. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Cukup, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, semuanya, Bu. Semua. Alhamdulillah ya. Berarti anak-anak ibu di sini rajin-rajin semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib. Silakan nanti anak-anak ibu mengikuti lagu yang ada di dalam video ini. Menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini menambah rasa cinta kita pada tanah air. Yang kemarin kita sudah belajar tentang materi kemagnetan. Siapa yang masih ingat apa itu magnet? Ya, Rahma. Magnet adalah benda yang dapat menarik sejenis logam atau besi. Benda yang dapat menarik sejenis logam atau besi. Magnet itu sudah banyak dimanfaatkan dalam bidang-bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang industri. Jadi sekarang karena adanya perkembangan itu, sekarang ada lagi perkembangan dalam bidang pertanian dari kita bioteknologi. Diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang bioteknologi, anak-anak ibu nanti bisa kalian menyebutkan apa itu bioteknologi, bagaimana manfaatnya bioteknologi itu dalam kehidupan kita, dan apa nanti macam-macam bioteknologi. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan orientasi terhadap masalah disertai dengan diskusi dan berpikir kritis, mandiri, peserta didik dapat memahami prinsip dasar bioteknologi dengan tepat. Yang kedua, dengan orientasi terhadap masalah disertai dengan diskusi dan berpikir kritis, mandiri, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan coba perhatikan, untuk materi kita sekarang, Ibu memakai model pembelajaran problem-based learning. Ini berarti pembelajaran yang berbasis kepada masalah. Jadi nanti Ibu berikan suatu masalah, nanti kita secara bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tapi sebelum kita belajar, perhatikan, kita buat kesepakatan dulu ya. Bagi anak ibu yang mau izin, silakan nanti minta izin sama ibu. Atau nanti ada yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Mengenai penilaian nanti kalian selama mengikuti pembelajaran ini, nanti kalian akan ibu nilai. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada nanti penilaian pengetahuan. Yang penilaian keterampilan nanti adalah penilaian kalian waktu melakukan diskusi. Nah, perhatikan ke depan. Ini ada sebuah gambar, ini adalah orientasi terhadap masalah. Perhatikan artikel yang ada. Gambar apa yang anak-anak ibu lihat di depan? Gambar singkong yang banyak. Jadi perhatikan di sini. Provinsi Lampung merupakan provinsi penghasil singkong terbesar di Indonesia. Tanaman singkong banyak ditanam di Lampung karena karakteristik lahan tersebut
cocok dengan karakteristik tanaman singkong. Tanaman singkong memiliki banyak manfaat, mulai dari daun singkong hingga umbi singkong. Namun, harga singkong pada tahun 2022 dia mengalami penurunan dari harganya 750 per kilo jadi 650 per kilo. Jadi di sini terdapat penurunan pendapatan petani singkong. Untuk itu diperlukan salah satu upaya untuk menaikkan harga singkong. Salah satunya adalah dengan mengolah singkong menjadi bahan makanan yang bernilai jual tinggi. Jadi di sini dimanfaatkanlah bioteknologi. Jadi apa nanti bioteknologi dapat kalian selesaikan dari masalah yang kita bahas. Silakan anak-anak ibu bagi menjadi 4 kelompok berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Yang KPD-nya terus semuanya berkelompok. Sekarang silakan kalian baca LKPD-nya. Perhatikan pada LKPD. Sekarang kita yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Dari LKPD yang sudah ibu kasih sama kalian, nanti dibahas. Kita bahas apa solusi dari permasalahan yang akan kita bahas. Untuk menambah literasi anak-anak ibu, semuanya sudah ada buku paket kan? Nah, sekarang ini juga ada bahan ajar. Silakan kalian baca nanti berkelompok untuk menambah literasi. Sekarang perhatikan ke depan, ini ada video tentang bioteknologi. Jadi dari videonya beberapa penjelasan tentang solusi yang akan kalian temukan. Teknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Silakan kalian bekerja dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi untuk membahas LKPD. Silakan. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan sama ibu. Nah, silakan menjawab, dibaca. Ya. Ini jawabannya di situ. Ya, silakan dijawab LKPD-nya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Ya. Kalau sudah siap, sekarang kita akan mempresentasikan karya-karya di sini. Coba beberapa yang akan tampil ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Novia. Kepada Novia dipersilakan. Dari permasalahan yang kita tanyakan, apa kira-kira solusi yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu untuk mengatasinya kita dapat mengolah singkong menjadi makanan sehingga dapat dihasilkan. Dengan dapat singkong dapat diolah dengan menggunakan mikroorganisme. Maka organisme yang berperan dalam membantu pengolahan singkong, yaitu Selain singkong, apa saja bahan yang dapat diolah dengan bantuan mikroorganisme yang biasa kita temukan, yaitu benih tempe, keju, kecap, roti, yogurt, minuman yang beralkohol.
yang telah kita amati, maka dapat disimpulkan satu bioteknologi adalah berasal dari kata bio atau makhluk hidup dan teknologi sebagai cara atau alat. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme untuk membuat suatu produk atau jasa yang dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi terbagi dua, yaitu satu, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme kimia, biologi, molekuler, dan rekayasa genetika sehingga menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Tiga contoh produk bioteknologi konvensional adalah PIP, roti, keju, dan yogurt. Baiklah, apakah ada yang mau bertanya? Ya, membaca. Coba cerita 3 bentuk bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Jika bioteknologi sehari-hari yaitu A. Pengembangan bahan makanan, B. Obat-obatan, C. Bahan baku industri. Ya. Apakah ada teman yang lain mau bertanya? Mengapa bioteknologi penting dalam bidang pertanian? Nah, bioteknologi memungkinkan untuk membuat tanaman tahan terhadap hama dan penyakit serta mampu bertahan dalam lingkungan yang buruk. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, Kalau tidak ada, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tangan kelompok 1 ya. Sekarang kita lanjutkan kelompok berapa lagi yang mau tampil? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Maura. Kepada Maura dipersilakan. Berdasarkan artikel dan kasus baca dan memahami apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut tentang turunnya harga singkong mengalami penurunan dari tahun 2020 dari 750 menjadi 650. Hal tersebut membuat penurunan terhadap petani singkong. Dari permasalahan yang ditemukan, apa kira-kira solusi yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Solusinya adalah dengan mengolah singkong. Dengan apa singkong dapat diolah? Produk yang olahan singkong tersebut dapat dibuat dengan bantuan suatu mikroorganisme. Apa organisme yang berperan dalam membantu pengolahan singkong? Yaitu Saccharomyces cerevisiae. Selain singkong, apa saja bahan yang dapat diolah dengan bantuan mikroorganisme yang biasa kita temukan? Yang pertama ada tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, dan roti. Ya. Dari permasalahan yang kita amati, maka dapat disimpulkan bioteknologi adalah bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Kedua, bioteknologi terbagi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dapat melibatkan proses fermentasi. Yang kedua adalah bioteknologi modern, melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah misalnya tempe, tapai, roti, keju dan yogurt, donat, dan yakult. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1 rekan ya. Apa manfaat bioteknologi konvensional? Nyanyi. Sampai kurang sampai. Jawabannya rekan. Dan Ya, terus. Ada yang ingin bertanya?
bioteknologi bidang Apa pangan. teknologi? Contoh penerapan bioteknologi bidang Skip ya. pangan yaitu bioteknologi Aku nggak tahu cuma yang banyak macam-macam. menghasilkan produk yang sering dikonsumsi oleh manusia. Di antaranya tempe, tapai, keju, dan minuman beralkohol. Bagaimana Olive? Ya. Apa kelebihan bioteknologi konvensional? Kelebihan bioteknologi konvensional adalah biaya produksi murah, teknologi menggunakan peralatan sederhana, pengaruh jangka panjang dari petani. Ya. Mana jawabannya? Ya, sudah. Benar. Ada lagi. Kira-kira hasil kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok berapa lagi untuk ambil? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bioteknologi yang akan dibacakan oleh kita. Yang terdapat suara dari pagi. Apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut? Dari permasalahan yang kita temukan, apa kira-kira solusi yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Mengolah singkong dengan memanfaatkan bioteknologi. Ya. Dengan apa singkong dapat diolah? Dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tapai untuk membuat tapai, yaitu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah kami. Apa organisme yang berperan dalam membantu pengolahan singkong? Organisme yang berperan dalam pengolahan singkong adalah serepse. Selain singkong, apa saja bahan yang dapat diolah dengan membantu mikroorganisme yang bisa kita temukan, yaitu fermentasi susu atau yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan alkohol. Permasalahan yang telah kita amati, maka dapat kita simpulkan satu, bioteknologi adalah suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Yang mana bioteknologi berasal dari kata bio, yaitu makhluk hidup, dan teknologi cara memudahkan manusia. 2. Bioteknologi terbagi menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. 2. Bioteknologi modern tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membuat dan memproses rekayasa genetik. 3. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Ya. Ya, silakan Moza. Nih, mau ada pertanyaan? Apa kelebihan bioteknologi modern? Kelebihan bioteknologi modern adalah 1. Hasil dapat diperhitungkan. 2. Mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. 3. Menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat aslinya. Gimana kita jawabannya? Betul. Ya. Baiklah, ada yang mau bertanya. Saya. Jelaskan keuntungan dan kerugian bioteknologi. Keuntungan bioteknologi adalah membantu manusia dalam menghasilkan produk makanan, obat-obatan, mengolah limbah. Kerugian bioteknologi adalah gangguan kesehatan, terganggunya ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Ya, tanyakan sama Rehan. Bagaimana jawabannya? Ya. Oh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan
Hasil diskusi. Yang menjelaskan hal-hal bacalah dan pahami artikel di bawah ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengarahkan peserta didik pada orientasi masalah. Berdasarkan artikel yang telah siswa baca dan pahami, apa permasalahan yang terdapat pada artikel tersebut? Tentang harga singkong yang murah dan terlalu banyak tanaman singkong. Dari permasalahan yang kita temukan, apa kira-kira solusi yang kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Singkong yang banyak akan diolah menjadi bahan makanan, misalnya seperti tapai. Dengan apa singkong dapat diolah? Produk yang olah singkong tersebut dapat dibuat dengan bantuan suatu mikroorganisme. Apa organisme yang berperan dalam membantu pengolahan singkong? Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tapai adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain singkong, apa saja bahan yang dapat diolah dengan bantuan mikroorganisme yang bisa kita temukan? Tempe, keju, yogurt, minuman alkohol, kecap, dan roti. Dari permasalahan yang telah kita amati, maka dapat kita simpulkan. 1. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi terbagi jadi dua, yaitu bioteknologi konvensional, bioteknologi yang mengontrol secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. 2. Bioteknologi modern melibatkan prinsip kimia, bioteknologi molekul dan genetika. 3. Contoh produk bioteknologi konvensional adalah tempe, tapai, roti, keju, dan yogurt. Baiklah, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Coba, silakan. Apa kelebihan bioteknologi modern dibandingkan teknologi konvensional? Produk bioteknologi modern lebih aman dikonsumsi, sedangkan karena proses sangat memperhatikan standar kesehatan dan diuji terlebih dahulu. Apakah benar? Benar. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan Rehan. Apa manfaat bioteknologi konvensional? Manfaat bioteknologi konvensional adalah 1. Meningkatkan kandungan nutrisi pada makanan. 2. Memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. 3. Biaya dikeluarkan relatif murah. Apakah benar? Benar. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi sudah kalian presentasikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang orientasi terhadap masalah. Tadi masalah yang kita temukan adalah banyaknya tanaman singkong. Tanaman singkong itu apabila kita biarkan dia lama-lama apa yang akan terjadi? Maka dia akan busuk. Maka di sini ada solusi yang akan kita lakukan. Jadi di sini apa singkong dapat diolah? Dengan bantuan mikroorganisme. Apa organisme yang berperan dalam membantu pengolahan singkong? Siapa yang bisa berperan? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Yang terakhir, selain singkong, apa saja bahan yang dapat diolah dengan bantuan mikroorganisme yang biasa kita temukan? Ya, Moza, tempe, keju, yogurt, Minuman alkohol, kecap, roti. ya, minuman beralkohol, kecap, dan roti. Ya, itu tadi tentang permasalahan dan solusi dari masalah yang kita temukan. Sekarang dari materi kita tadi dapat kita simpulkan. Apa yang dapat kita simpulkan? Apa Mas ya? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya suatu cara cetak untuk memudahkan manusia dalam
Ya, jadi bioteknologi itu kita memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah bahan sehingga bahan itu menjadi sebuah produk yang berguna dan juga tahan lama. Apa lagi kesimpulan yang dapat kita ambil? Tadi bioteknologi, sekarang apa lagi? Ya, Olivia. Teknologi terbagi menjadi dua. Ya, bioteknologi itu dia terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Bioteknologi Konvensional, dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu bioteknologi konvensional? Adalah bioteknologi yang dimanfaatkan secara mikroorganisme, ya, sedangkan bioteknologi modern melibatkan prinsip biokimia, biologi molekuler, dan rekayasa genetika, sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Ya, bagus. Pada bioteknologi itu ada dua, ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Di sini Bu beri penguatannya. Bioteknologi berasal dari dua kata tadi, bio dan teknologi. Bio berarti makhluk hidup, teknologi suatu alat atau cara untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah. Jadi dia membantu manusia. Jadi di sini bioteknologi itu dia memanfaatkan mikroorganisme dalam mengolah suatu barang tadi. Jadi di sini bioteknologi itu dibagi dia menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Yang bioteknologi konvensional tadi dia dilakukan secara sederhana. Dia dilakukan dengan secara sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Sementara kalau bioteknologi modern dia sudah menggunakan alat yang canggih. Dari kesimpulan tadi, ada kesimpulannya bahwa ada bioteknologi dan ada pembagian dari bioteknologi. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti materi kita hari ini sudah sampai di situ. Nah, sekarang silakan untuk terakhir kalian Ibu adakan ujian. Silakan HP dan gadgetnya. Kan nanti kalian akan menjawab soal yang ada di dalam aplikasi Quizizz. Di dalam aplikasi Quizizz ya, yang sudah Ibu kirimkan linknya sama kalian. Silakan kalian masuk. Alamatnya join my Quizizz, masukkan kodenya. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya ya. Nah, Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Sudah siap? Ya, Bu. Kalau sudah siap, silakan disimpan lagi. Jadi ada namanya. Untuk pertemuan kita berikutnya ya, kita akan membahas tentang macam-macam bioteknologi pangan. Silakan kalian baca bukunya di rumah. Jadi coba perhatikan ya. Dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita membahas tentang bioteknologi. Yang kedua kita membahas tentang perbedaan dari bioteknologi konvensional dan Modern. bioteknologi modern. Ibu berharap kalian sudah dapat membedakan apa itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang silakan duduk di bangku masing-masing karena waktu kita sudah habis. Sudah? Silakan disiapkan ketua kelas karena kita akan ulang ya. Semuanya, siap, gerak. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak.